Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Puspita dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang paradigma baru pendidikan dan pembelajaran. Paradigma baru pendidikan dan pembelajaran. Paradigma baru pendidikan adalah suatu pola berpikir dan bertindak baru dalam memandang, menyikapi, dan melaksanakan pendidikan. Paradigma ini harus dimiliki oleh sekurang-kurangnya 3 kelompok orang. Ketiga kelompok itu adalah tenaga kependidikan, pendidik, dan masyarakat pemakai jasa pendidikan. Dalam paradigma baru pendidikan, tujuan pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi membentuk karakter dan sikap mental profesional yang berorientasi pada global mindset. Fokus pembelajarannya adalah pada mempelajari cara belajar, dan bukan hanya semata pada mempelajari substansi mata pelajaran. Sedangkan pendekatan, strategi, dan metode pembelajarannya adalah mengacu pada konsep konstruktivisme yang mendorong dan menghargai usaha belajar siswa dengan proses inquiry dan discover learning. Dengan pembelajaran konstruktivisme memungkinkan terjadinya pembelajaran berbasis masalah. Siswa sebagai stakeholder dan tertantang untuk belajar menyelesaikan berbagai masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Leswari Filia. Kali ini saya akan membahas materi pelajaran yang kedua, yaitu tentang konsep dasar dari belajar. Belajar adalah sebuah proses perubahan pada individu sebagai hasil dari pengalaman dan latihan. Konsep dasar dari belajar meliputi: yang pertama, konsep belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan hal yang penting dalam konsep dasar belajar. Dalam proses pembelajaran, seseorang tidak bisa terlepas dari konsep belajar kognitif, sebab belajar kognitif berhubungan dengan masalah mental. Yang kedua, belajar menghafal. Belajar menghafal adalah aktivitas untuk menanamkan sebuah materi verbal pada ingatan yang nantinya akan diingat kembali secara harfiah dan juga dalam skema kognitif. Yang ketiga, belajar teoritis. Belajar teoritis memiliki tujuan memposisikan seluruh data dan juga fakta atau pengetahuan ke dalam sebuah kerangka organisasi mental. Yang keempat, konsep belajar. Konsep belajar merupakan salah satu dari macam-macam gaya pelajaran, satuan arti yang menjadi wakil dari beberapa objek yang mempunyai kriteria yang sama. Yang kelima, belajar kaidah. Belajar kaidah merupakan jenis belajar kemahiran intelektual yang dikemukakan oleh Gagné. Belajar kaidah merupakan penggabungan dari dua konsep atau lebih yang nantinya akan saling dihubungkan untuk membentuk sebuah kesatuan yang menghadirkan keteraturan. Yang keenam, belajar berpikir. Dalam belajar berpikir, seseorang akan berhadapan dengan sebuah masalah yang akan dipecahkan, namun tanpa disertai dengan pengalaman atau reorganisasi dalam pengamatan, di mana manfaat berpikir positif sangatlah banyak. Yang ketujuh, belajar keterampilan motorik. Apabila seseorang belajar, maka nantinya bisa melakukan rangkaian gerakan jasmani dengan urutan tertentu, dengan cara mengkoordinasikan antar gerakan berbagai anggota badan dengan terpadu. Yang kedelapan, belajar estetis. Belajar estetis bertujuan untuk membentuk kemampuan dalam menciptakan dan menghayati keindahan semua bidang seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi konsep dasar belajar. Perubahan tingkah laku dapat dibentuk dengan melalui proses belajar. Tak hanya sikap atau tingkah laku dalam belajar saja, namun juga mampu mempengaruhi tingkah laku di lingkungan sosial. Sujana menyebutkan ada 3 ciri utama tingkah laku yang dibentuk dari hasil belajar.
dan pendidik, yaitu 1. Terbentuk tingkah laku baru berupa kemampuan aktual dan potensial. 2. Kemampuan baru tersebut berlaku dalam waktu yang relatif lama. 3. Kemampuan tersebut diperoleh melalui usaha. Dilihat dari ciri-ciri atau karakteristik pembentukan tingkah laku dari proses belajar ini, menunjukkan bahwa pembelajaran mampu membentuk tingkah laku atau sikap dan sifat dasar dari peserta didik. Sangat penting sekali memastikan agar siswa dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan. Tentunya, tujuan atau hasil belajar yang sudah ditetapkan tersebut harus mengandung unsur tingkah laku dalam kompetensi dan indikator pencapaian belajar mereka. Guru tentu berperan penting, mulai dari perencanaan pembelajaran hingga bimbingan dan mengarahkan tingkah laku siswa agar tidak melenceng dari pedoman dan indikator keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran juga demikian. Hal-hal revolusioner yang mampu memberikan pengaruh signifikan pada perkembangan pembelajaran seperti kurikulum, metode, evaluasi, hingga media pembelajaran tidak ada salah satu untuk diterapkan, yang tentu dimaksudkan agar pembelajaran yang dilakukan mampu menghasilkan manusia yang terdidik.